Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharami. Saya dari Prodi PAI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan judul makalah saya, yaitu yang berjudul Islam sebagai Ilmu Pengetahuan Ilmiah. Di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu pengertian dari ilmu. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang objek telaahnya adalah dunia empiris dan proses mendapatkan pengetahuannya sangat ketat, yaitu menggunakan metode ilmiah. Ilmu di sini juga menggabungkan logika deduktif dan induktif, dan penentu kebenaran ilmu tersebut adalah dunia empiris yang merupakan sumber dari ilmu itu sendiri. Di dalam Islam, manusia dituntut agar harus mencari ilmu karena amal tanpa ilmu tidak lebih dari sekedar kesesatan. Bahkan di dalam Al-Quran, ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq, yaitu yang artinya bacalah, karena salah satu wasilah dalam menuntut ilmu yaitu membaca. Baiklah, di sini selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengetahuan. Pengetahuan bisa diartikan sebagai sebuah bentuk pengalaman, contohnya seperti suatu bentuk di mana akan ada pemikiran orang yang berasal dari zaman dahulu, di mana mempunyai sebuah pendapat jika dengan mengoleskan sebuah daun yang sudah dikunyah atau dibasahkan dengan air liur, maka sebuah luka tersebut akan menjadi lebih cepat sembuh. Walaupun demikian, hal itu tentu sebelumnya bisa dibuktikan atau dipastikan kebenarannya. Selanjutnya yaitu pengetahuan juga dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada sesuatu yang ada atau dianggap tidak ada. Yang kedua itu sesuatu hasil persesuaian subjek dan objeknya. Yang ketiga hasil kodrat manusia yang ingin tahu. Yang keempat hasil persesuaian antara induksi dan deduksi. Selain definisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam kitab klasik ilmu logika, pengetahuan itu didefinisikan sebagai suatu gambaran objek-objek eksternal yang hadir dalam pikiran manusia. Selanjutnya, pengetahuan adalah ingatan tentang sesuatu yang diketahui baik melalui pengalaman belajar ataupun informasi yang diterima dari orang lain. Nah, selanjutnya yaitu pengetahuan ini diawali dari rasa ingin tahu yang ada dalam diri manusia. Selanjutnya yaitu ada filsafat. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat berdasarkan KBBI merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal sehat mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab, asal dan hukumnya. Filsafat merupakan teori yang mendasari alam metafisika dan epistemologi, yang merupakan cabang-cabang ilmu filsafat. Selanjutnya, yang D yaitu ada metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu pendekatan sistematis dalam mencari ilmu pengetahuan atau menjawab pertanyaan penelitian yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu dimulai dengan melakukan observasi terhadap suatu fenomena atau gejala yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu identifikasi dan formulasi masalah berdasarkan observasi. Yang selanjutnya menyusun hipotesis, melakukan penelitian untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Metode ilmiah juga merupakan cara untuk menyelidiki fenomena untuk mendapatkan pengetahuan baru atau memperbaiki serta menggabungkan penyelidikan dengan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua yaitu ada tahapan-tahapan dalam metode ilmiah. Yang pertama yaitu sebelum kita dalam melakukan penelitian, kita di sini harus mengikuti langkah-langkah dalam
penyusunan metode ilmiah. Yang pertama yaitu dengan merumuskan masalah. Yang kedua mengumpulkan keterangannya. Ini berfungsi sebagai informasi yang mengarah dan dekat pada pemecahan masalah. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Dengan adanya hipotesis ini, hipotesis di sini saya jelaskan bahwa hipotesis itu adalah jawaban sementara yang disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama observasi. Yang keempat, menguji hipotesis. Dengan melakukan percobaan atau penelitian, kita dapat merangkumkan hasil hipotesisnya. Yang kelima, mengolah data atau hasil. Percobaan dengan menggunakan metode statistik untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian ini data yang objektif, tidak dipengaruhi subjektivitas ilmuwan peneliti dan universal. Yang keenam, menguji kesimpulan. Untuk meyakinkan kebenaran hipotesis yang telah dirangkumkan sebelumnya, melalui hasil percobaan perlu dilakukan uji ulang. Apabila hasil uji ulang ini senantiasa mendukung hipotesis, maka hipotesis itu bisa menjadi kaidah hukum dan bahkan menjadi teori. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil penelitian. Dengan adanya langkah terakhir ini dapat mengkomunikasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga yaitu ada kriteria metode ilmiah. Yang pertama, berdasarkan kepada fakta. Yang kedua, semua yang ada dalam metode ilmiah harus berdasarkan kepada fakta. Yang ketiga, tidak bergantung prasangka ataupun tidak menerka-nerka apapun yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, bukan hanya faktual. Sebuah metode ilmiah juga tidak boleh berisi opini-opini peneliti. Yang kelima, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Yang keenam, saat menarik kesimpulan, prinsip-prinsip analisis harus digunakan karena dibutuhkan urutan pikiran dan kejadian yang jelas. Artinya di sini yaitu kejadian yang kita analisis di lapangan harus berurutan dari kejadian awal sampai akhir, bagaimana kejadian tersebut berlangsung. Harus kita paparkan secara jelas. Yang ketujuh, yaitu ada perumusan masalah atau pembuatan hipotesis. Yang kedelapan, dibutuhkan untuk mendapatkan penjelasan terhadap terjadinya suatu fenomena ini. Yang kesembilan, menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Yang kesepuluh, dengan teknik kuantitatif akan diperoleh hasil yang dapat diterima secara umum ataupun secara keseluruhan. Yang kesebelas, menggunakan ukuran objektif, yaitu benda-benda yang dapat kita telusuri di tempat kejadian di mana kita meneliti. Yang terakhir yaitu pada saat melakukan eksperimen harus menggunakan ukuran objektif. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, apapun benda-benda yang kita temui, siapapun yang kita dapatkan di lokasi tersebut, itu yang akan menjadi sumber penelitian kita di lapangan. Yang selanjutnya yaitu yang E, klasifikasi ilmu pengetahuan. Menurut Al-Ghazali, perincian klasifikasinya yakni sebagai berikut. Yang pertama itu ilmu teoritis dan ilmu praktis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ilmu teoritis, yaitu ilmu yang menjadikan keadaan yang wujud diketahui sebagaimana adanya. Maksudnya begini, bagaimana yang kita pikirkan bahwasanya tempat kejadian itu sesuai dengan apa yang sudah kita pikirkan sebelumnya. Dan yang kedua itu ilmu praktis, yaitu ilmu yang berkenaan dengan tindakan-tindakan manusia untuk memperoleh kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya ilmu yang dihadirkan dan ilmu yang dicapai oleh ilmu yang bersifat langsung serta merta suprarasional atau di atas atau di luar jangkauan akal.
Menurut Al-Quran, ilmu dapat dibagi menjadi dua. Nah, itu yang pertama ilmu laduni, yakni ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia. Yang kedua, ada ilmu insani, yaitu ilmu yang diperoleh karena usaha manusia. Dari beberapa penjelasan di atas, bahwa dapat kita simpulkan bahwasanya ilmu merupakan usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan di lingkungan manusia. Menurut istilah bahasa Arab, yaitu alima, yang memiliki arti mengetahui atau perbuatan dengan tujuan untuk mengetahui segala sesuatu. Menurut Islam ataupun menurut agama Islam, ilmu memang mengandung arti pengetahuan, tapi pengetahuan dengan ciri-ciri khusus, yaitu yang tersusun secara sistematis, yaitu pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan dapat disebut dengan ilmu. Peranan filsafat dalam ilmu pengetahuan di sini adalah memberi penilaian tentang sumbangan ilmu pada perkembangan pengetahuan manusia guna mencapai kebenaran. Tapi filsafat tidak ikut campur dalam ilmu tersebut, di mana filsafat selalu mengarah pada pencarian akan kebenaran dari suatu masalah. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kata-kata saya yang terlalu bertele-tele, kata-kata saya yang kurang sempurna dalam pengungkapannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.